Bayangkan Pak, kalau Bapak kalau lihat di Islam Syiah di Iran sana, Pak, walaupun saya belum pernah ke sana Pak, cek ada YouTube, bagaimana mereka itu sebagai bentuk rasa solidaritas, itu anak-anaknya dipakai peso Pak, kepalanya disayat sampai berdarah-darah gitu. Apa ya harus Islam seperti itu gitu. Bola dikasih paku, dipukul-pukulkan ke badan Pak, buk-buk sampai lecet berdarah-darah semua. Apa ya harus seperti itu? Itu namanya dolim ke diri sendiri. Nah, kita itu Ahlussunnah ya sedih, harus sedih Pak. Kita itu bukan anti keluarga Nabi, tidak. Kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Keluarganya juga kita doakan dalam sholawat Nabi itu. Tapi tidak dengan cara seperti itu. Sehingga disebut dengan nama Isa Al-Masih. Jelas sekalian. Al-Masih pakai H, Al-Masih. Karena ada juga Al-Masih pakai Ho, Al-Masih. Nah, kalau Al-Masih artinya itu yang tukang pembohong. Nah, kalau Dajjal itu Dajjal Al-Masih pakai Ho. Kalau Isa itu Al-Masih. Teman sekalian, kalau Bapak-Bapak perhatikan beberapa tahun-tahun terakhir ini, saya selaku Ketua DKM membuat budaya baru, yaitu tiap malam 1 Muharram saya adakan pawai keliling. Nah, tahun ini sengaja tidak diadakan karena saya perhatikan beberapa hari terakhir itu hujan terus. Kalau pawai keliling anak-anak kasihan. Tadi malam juga alhamdulillah hujan. Nah, teman sekalian, ini sepertinya hal yang baru sebagai bentuk ikhtiar agar kita itu mengenalkan tahun baru Islam. Kalau tadi Januari itu tahun baru Masehi, dari kata Isa Al-Masih tadi, kalau nama Arabnya itu tahun baru Miladiyah. Milad itu artinya ya waktu kelahiran. Aslinya milad itu isim alat. Alat untuk melahirkan, gitu Pak harusnya Pak. Tapi kan kesannya itu porno, jorok. Sehingga dipalingkan menjadi waktu. Harusnya itu isim alat. Fataha, membuka. Miftah, alat untuk membuka. Apa itu? Kunci. Nah, jadi kalau Bapak-Bapak tahu Masjid Miftahul Jannah, artinya alat untuk membuka surga. Maksudnya kuncinya surga. Miftah. Mistar, nah Bapak-Bapak yang sudah agak sepuh, biasanya dulu ketika menyebut penggaris, itu mistar. Itu juga alat untuk menggaris lurus. Itu isim alat juga. Nah, milad, harusnya itu piranti untuk melahirkan. Diganti menjadi waktu kelahiran. Maksudnya waktu kelahiran Nabi Isa. Jadi tanggal 1 Januari tahun 0 itu konon katanya waktu kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Hanya jadi pertanyaan, kenapa tahun barunya tanggal 1 Januari harusnya dihitung sebagai tahun baru Miladiyah, kelahiran Nabi Isa? Pertanyaannya, kenapa kok Natal itu diperingati tanggal berapa Pak? 25 Desember. Harusnya Natalnya itu ya 1 Januari tahun 0 gitu. Diperingati sebagai Natal. Nyatanya di kita Natal itu 25 Desember. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Karena kita itu bukan beragama tersebut, ya kita tidak tahu, ya sudah, itu keyakinan mereka. Sudah. Lakum dinukum waliyadin. Nah, kalau tahun baru Islam namanya tahun baru Hijriyah. Kenapa? Dimulai saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Yathrib, ke Madinah. Nah, namanya Yathrib. Itu hijrah yang kedua. Nah, itu disebutnya tahun baru Hijriyah, dari kata hijrah. Tadi kalau yang 1 Januari Miladiyah, dari waktu kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, jamaah sekalian, menurut budaya di Jawa Tengah Pak, di kampung saya sana, itu tadi malam 1 Muharram itu diadakan
arak-arakan kebo bule di kota Solo. Nah, Bapak-bapak nanti silakan dicek. Saya kalau ditanya, Pak DKM pernah melihat? Pernah. Saya tuh dulu penasaran, kayak apa sih arak-arakan kebo bule itu malam 1 Suro, Pak. Malam 1 Muharram itu ada kerbonya itu besar-besar, disebut kerbo bule karena warnanya itu kayak bule, Pak. Kalau kerbo biasa itu kerbo kampung, warnanya itu hitam. Ini warnanya emas ke kuning-kuningan ke merah-merahan. Nah, Bapak-bapak bisa bayangkan kurang lebih seperti itulah. Konon sih katanya kebonya itu berasal dari luar negeri, Pak. Konon katanya. Nah, itu diarak ya mulai jam 9, jam 10 itu sudah penuh, Pak. Warga itu penuh pada di pinggir jalan gitu, pengen nonton arak-arakan kerbo bule. Nah, Bapak-bapak sekalian, kerbonya itu keluarnya waktu itu, di tempat saya lihat itu sudah jam 10 malam. Tapi yang diarak itu bukan cuma kerbo saja, ada pasukan keraton, ada kayak karnaval gitu, Pak. Bapak bayangkan malam-malam nunggu di jalan, pinggir jalan, nonton kerbo lewat. Nah, Pak, itu sebagai budaya sah-sah saja. Silakan saja. Hanya, Pak, yang mengganggu pikiran saya, apa, Pak? Kalau kerbonya ini maaf, nya itu dijadikan rebutan oleh warga itu. Pada berebut ngambil nya ini. Nah, kalau nggak ya ditunggu saja sampai udah kan jalan itu. Jalan, nah begitu berebut. Buat apa? nya itu diambil oleh warga masyarakat. Berebut, Pak, itu kayak rebutan uang itu, Pak. Nah, ada yang dapat segini, ada yang cuma kecil. Nah, masukin ke plastik, disimpan di rumah. Nanti apa? Kalau punya toko biar laris. Nah, gitu, Pak. Kalau punya anak belum nikah, cepet enteng jodoh. Kalau anaknya pengen kerja ya biar dapat kerja. Yang belum lulus pengen dapat lulus, itu suatu keberuntungan. Nah, jamaah sekalian, yang seperti ini itu khawatir jatuh kepada perbuatan syirik. Khawatir seperti itu. Pak, secara ilmiah sulit menghubungkan antara kotoran kerbau dengan perjodohan, dengan penglarisan. Nggak, mana hubungannya secara ilmiah, nggak ada. Secara agama tambah lagi. Orang Islam itu ya kalau pengen usahanya lancar ya berdoa kepada Allah. Itu sisi spiritualnya, kerja yang giat, kerja yang semangat, gitu. Bukan malah cari penglarisan. Nah, Bapak-bapak, di Jawa Tengah lagi, di kampung dekat istri saya, itu ada lagi namanya Gunung Kemukus. Nah, nanti Bapak-bapak bisa di browsing saja. Itu, Pak, kalau saya bukan nengok lah, ke mertua, itu pasti lewat di Gunung Kemukus itu. Lewat, Pak, itu kalau malam Jumat, itu, Pak, bis datang ke situ pengen kaya, pesugihan, kalau bahasa Jawa itu pesugihan. Nah, pengen kaya ke situ ke gunung, ada yang pakai kerudung juga perempuannya itu, laki-laki aja yang pakai peci juga ada. Nah, Pak, konon katanya ke situ malam tertentu, malam Jumat apa gitu, nanti kalau berhubungan begituan kepada yang bukan istrinya, nah nanti pulangnya jadi kaya raya. Itu, Pak, aneh juga aku percaya. Apa ya? Kan malah dosa. Nah, itulah itu. Jadi dulu, Pak, konon katanya di situ itu ada tempat bersembunyinya namanya Pangeran Samudro. Nah, Pangeran Samudro itu salah satu kerabat keraton, saya nggak tahu keraton dari mana, Pak. Itu cinta, suka sama ibunya, ibu kandungnya. Nah, suka sama ibu kandungnya sendiri, ibunya juga suka, saling cinta. Anak sama ibu kandung masa ya pengen cinta, kan aneh juga, Pak. Bapak kalau normal nggak mungkin suka sama ibunya sendiri, aneh gitu. Suka ya laki-laki perempuan ya sama orang lain gitu, nikah ya sama orang lain, masih nikah sama ibunya. Akhirnya diusir oleh keraton ke situ, tetirah apa ya, ngumpet lah gitu ya, ngumpet di situ sampai meninggal di situ. Nah, akhirnya menjadi budaya di salah satu kota di Jawa Tengah, Pak. Itu ya memang ada yang aneh-aneh kayak gitu. Itu kebetulan tidak jauh dari rumah istri saya. Itu dulu saya kaget, loh, tiap malam Jumat kok penuh kayak gini, apa ini? Ternyata ke Gunung Kemukus.
Zaman sekarang kok ya masih ada yang percaya kayak gitu, Pak. Sampai sekarang masih ramai itu, Pak. Nah, jeleknya lagi, terus sekalian, karena mencari pasangan yang untuk diajak begituan, itu syaratnya bukan istrinya, di situ malah jadi lokalisasi. Masya Allah, itu Pak, sama sekalian. Jadi orang itu kalau mau ke neraka itu cepet Pak, gampang. Tapi kalau ke surga, bangun pagi jam berapa sekarang subuh, jam 4 lebih 42 menit, setengah 5 harus bangun, harus wudhu, kultum cepat-cepat pulang, males sama yang kultum. Itu kalau mau ke surga itu berat. Nanti maghrib sholat ke masjid lagi, isya ke masjid lagi, jumatan ya ke masjid, sodakoh, infak. Nah, tapi kalau mau ke neraka malah gituan sama orang yang bukan istrinya, terus sama-sama seneng lagi, aneh. Yang perempuan juga seneng, laki-laki juga seneng. Tapi kalau sekarang lokalisasi mungkin bayar mungkin Pak. Bayar mungkin, kalau dulu, zaman dulu belum ada lokalisasi, itu sama-sama suka. Nah, aneh Pak, aneh jamaah sekalian. Nah, itu beberapa hal jamaah sekalian. Nah, jamaah sekalian, balik lagi, tahun ini kalau bahasa Arabnya itu 1 Muharram, kalau Jawa Pak namanya 1 Syuro. Nah, mengapa disebut 1 Syuro? Konon katanya Pak, nanti tanggal 10 itu di dalam agama Islam ada hari namanya Asyuro. Asyuro itu artinya 10, Tasya itu 9, Tis'atun 9, Tasya ke 9. Nah, nanti Bapak-Bapak jamaah sekalian, ada satu puasa sunnah yang mohon jangan dilupakan, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Nah, di dalam sejarah Pak, cucu Nabi yang bernama Husain, cucu Nabi yang terkenal ada 2, ada Hasan, ada Husain. Nah, Husain itu adiknya itu terbunuh dalam perang saudara ketika tanggal 10. Makanya Pak, orang-orang Syiah itu nanti tanggal 10 itu meramaikan rasa kesedihan itu dengan peringatan Asyura. Dulu Pak, peringatannya itu ada di ini, di bypass ini Pak, saya masih ingat itu, wah, pusat peringatan Asyura. Bapak-bapak kalau tahu Kawaluyaan, itu di sebelah kiri ada tempat yang resepsi, ada gedung besar, saya lupa namanya apa. Kawaluyaan pokoknya Pak, di situ dulu, saya masih ingat itu. Di sini ada tulisannya di pinggir jalan, wah deket rumah saya. Nah Pak, mereka itu nanti tanggal 10 Muharram itu merasakan kesedihan. Nah, kesedihan karena cucu Nabi, anaknya Imam Ali bin Abi Thalib terbunuh, dipenggal kepalanya. Memang sedih Pak, kalau bapak-bapak baca sejarah itu sedih. Sedihnya itu kenapa? Pak, kepala Husain ini dipotong Pak, kepalanya itu dijadikan tendang-tendangan, ditendang sana, tendang sini, gitu, Pak. Cucu Nabi. Ya kesedihan. Tapi Pak, kita sebagai umat Islam Ahlus Sunnah, itu ya sedih, harus sedih. Cucu Nabi bagaimana kita nggak sedih? Tetapi tidak perlu meratapi sampai berlebihan. Bayangkan Pak, bapak-bapak kalau lihat di Islam Syiah di Iran sana, Pak, walaupun saya belum pernah ke sana Pak, cek ada YouTube, bagaimana mereka itu sebagai bentuk rasa solidaritas, itu anak-anaknya dipakai peso Pak, kepalanya disayat berdarah-darah gitu. Apa ya harus Islam seperti itu gitu? Bola dikasih paku, dipukul-pukulkan ke badan Pak, buk-buk sampai lecet berdarah-darah semua. Apa ya harus seperti itu? Itu namanya dolim ke diri sendiri. Nah, kita itu Ahlus Sunnah ya sedih, harus sedih Pak. Kita itu bukan anti keluarga Nabi, tidak. Kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Keluarganya juga kita doakan dalam sholawat Nabi itu. Tapi tidak dengan cara seperti itu. Nah, kalau di Indonesia, jemaah sekalian, mereka sedihnya tidak sampai seperti itu. Pakai peso, badannya dipotong, disayat gitu, punggungnya enggak. Kita orang-orang Syiah di sini memukul-mukul badan sama kepala. Ya madlum, ya Husain, ya madlum, ya Husain. Gitu Pak mereka itu, sampai teriak gitu. Madlum itu yang didolimi, ya Husain. Wahai Husain, yang didolimi. Nah, kalau kita enggak lah, kita enggak sampai seperti itu. Kita ambil hikmahnya. Islam itu salah satu ajarannya itu menghapus budaya jahiliyah. Nah, di antara budaya jahiliyah itu
meratapi kesedihan. Nah, bapak-bapak yang meyakini kalau ada yang meninggal, ada peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, ingat, itu bukan untuk meratapi. Jadi bapak-bapak, ibu, bapak-bapak sekalian, tolong diingat, itu bukan meratapi, karena meratapi itu namanya niyahah, itu termasuk yang dilarang di dalam Islam. Nah, itu hanya sebagai bentuk mendoakan saja, itu bagi yang meyakini. Sekali lagi jemaah sekalian, di antara ajaran jahiliyah yang dilarang di dalam Islam ada banyak. Dulu orang-orang jahiliyah itu Pak, ketika tawaf musim haji, itu tawafnya sambil telanjang, arian, gitu Pak, kalau dalam sejarah itu. Saya bayangkan, bagaimana mungkin laki-laki sama perempuan keliling Ka'bah sambil telanjang. Nah Pak, konon katanya, dalam sejarah itu ada ceritanya tuh, ada perempuan yang cantik sekali, ikut tawaf sambil telanjang. Sehingga orang-orang yang haji waktu itu, ini sebelum Nabi Muhammad diutus ini, sehingga haji waktu itu orang-orangnya yang pada datang ke Mekah itu pada gagal fokus, pada ngeliatin perempuan itu semua, gitu ceritanya Pak. Nah, oleh Islam itu diganti, ibadah hajinya tetap, karena ibadah haji itu budaya dari Islam, hanya karena sudah lama dari ajaran Nabi Ibrahim sampai sebelum Nabi Muhammad itu sudah ribuan tahun, sudah melenceng. Nah, konon katanya di Mekah Pak, dulu itu ada patungnya itu jumlahnya 360 patung. Nah, mereka itu ke Mekah bukan menyembah Allah, tapi malah menyembah patung. Nah, di antara yang terkenal, Bapak-bapak ada yang ingat Pak? Siapa namanya Pak? Lata, apalagi Pak? Uzza, apalagi siapa namanya? Manat. Apa salah satu lagi? 4 lah. Hubal. Tuh ada 4 dewa, 4 patung yang besar-besar. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Nah, nanti kalau ada ujian, nanti Bapak bisa menyebutkan. Itu Pak, itu diantara berhala-berhala yang ada di Mekah. Nah, jamaah sekalian, ini masih terkait dengan 1 Muharram, karena saat ini jamaah haji yang gelombang kedua belum pulang ke Indonesia. Hajinya sudah selesai hajinya, tapi masih dari Mekah nanti ke Madinah sekitar 8-9 hari baru pulang ke Indonesia. Nah, kebetulan jamaah yang dari Adipura ini hampir semua gelombang kedua. Jadi kemarin itu datang ke Mekah dulu, langsung haji, nanti ke Madinah. Nah, itu jamaah sekalian. Jamaah sekalian, terakhir, nah jamaah sekalian, ada satu keajaiban. Kita itu bersyukur menganut agama Islam, Pak. Ada satu keajaiban di dalam Islam yang tidak dimiliki agama lain. Satu, Al-Quran. Bapak sekalian, Al-Quran itu Pak, bahasanya Arab. Kita tidak paham. Tetapi buktinya kita ya hafal. Anak-anak kita ya hafal. Yang hafal 30 juz banyak, Pak. Yang hafal 30 juz itu belum tentu paham artinya. Mereka hanya hafal-hafal saja. Belum tentu artinya itu paham, belum tentu. Saya dulu punya saudara Pak, ya kebetulan guru ngajinya istri saya. Itu ibu-ibu, hafal Al-Quran Pak. Pak, itu ketika menyimak hafalan, jadi kan orang-orang yang menghafal itu kan pada story itu Pak. Itu bisa 10 orang Pak, 10 orang itu masing-masing baca. Ini baca surat apa, ini baca ayat apa, ini baca surat apa. Pak, itu gurunya cuma 1 mendengarkan, bayangkan Pak, 2 telinga membayangkan mungkin 8-10 murid. Begitu salah, tok salah. Gitu Pak, tahu dia. Tok salah lagi. Bukan gitu terusannya. Pak, hanya 2 telinga mendengarkan 10 orang membaca. Pak, tapi saya pernah mengetes, saya itu nakal. Ibu tahu kalau yang misalnya wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Bapak Ibu tahu artinya itu? Enggak tahu artinya. Jadi dia cuma hafal-hafal saja tapi enggak tahu terjemahannya. Karena memang sulit. Itu di antara ayat Al-Qur'an yang menurut saya itu apa ini, harus ngapalin mufradatnya itu lama. Nah, ternyata dia hanya hafal-hafal saja tapi tidak tahu artinya. Pak, itu bahasa asing Al-Qur'an itu hafal panjang pendeknya. Mana yang ha, mana yang kho, mana yang a, mana yang a. Itu Pak, hebatnya orang-orang itu Pak. Hebatnya Al-Quran, bukan orang-orang itu. Al-Quran.
hafal 30 juz. Bapak-bapak cari agama lain ada nggak yang hafal kitab sucinya sampai 30 juz? Nggak ada, Pak. Satu, kitab sucinya. Yang kedua, Pak, apa? Zam-zam. Pak, bayangkan, Pak. Mekah itu adanya di gurun. Gurun itu, Pak, cirinya nggak ada hujan. Mata air sulit, Pak. Nggak ada di sana itu. Ada kayak di Indonesia ngeber 10 meter, 12 meter, 12 meter, 2 meter dapat air. Di sana nggak ada. Pak, di sana ada zam-zam. Bayangkan, Pak, zam-zam itu diminum jamaah umroh, jamaah haji, Pak. Itu berapa ratus ribu sehari liter. Bayangkan, yang datang sama yang pergi, jamaah hajinya berapa? Mungkin ada 3 juta, mungkin Pak. Semua pengen minum zam-zam, ketika pulang semua membawa jerigen isinya 5 liter. Zam-zam, tuh bayangkan, Pak. Itu betapa Allah itu membuktikan di tengah gurun, di Ka'bah ada mata air yang nggak habis-habis. Pak, saya bandingkan dengan di rumah saya, Pak, di Adipura sini. Itu, Pak, saat ini, itu kalau nyedot air, Pak, cuman 1 toren 250 liter itu sudah mesinnya ngong, tapi nggak ada airnya. Kenapa? Kalah sama yang submersible. Itu, Pak, itu di Adipura itu baru nyedot 250 liter habis airnya itu. Kalau Pak di rumah mungkin ada yang kayak gitu, mungkin hasilnya sama. Airnya ditambah dalam lagi. Nah, kalau enggak ya sudah pasrah, ganti submersible, nyari uang buat pasang 15 juta, 20 juta buat pasang. Tuh, Pak, di sini di Bandung yang banyak sawah, banyak mata air, tapi hanya diambil 250 liter sudah habis, Pak. Bayangkan, Pak, zam-zam itu mungkin Bapak cari itu, sehari itu keluar berapa ribu liter itu. Nggak habis-habis. Nggak ada musim kemarau, nggak ada musim hujan, nggak ada musim durian, musim rambutan. Ada terus airnya itu. Keluar terus. Tuh, itu luar biasanya, Pak. Pak, itu sulit secara ilmu pengetahuan. Itu pasti keajaiban dari Allah, kayak gitu, Pak. Tuh, Pak, itu yang harus kita lihat. Karena kita lihat langsung dengan mata kita sendiri. Kalau bapak-bapak cerita tentang Nabi Muhammad, saya nggak lihat, itu kan cuma cerita. Bisa saja orang seperti itu kalau nggak punya iman. Tentang Abu Bakar, As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu mah dongeng zaman dulu. Nah, sekarang ada ini zam-zam itu, Pak. Bayangkan, Pak, di tanah tandus, di gurun, bapak-bapak kalau mau ke sana silakan. Kalau belum pernah ke sana silakan nabung, Pak, umroh. Kalau naik haji nanti kelamaan nunggunya sampai 20 tahun keburu meninggal. Misalnya ini sekarang sudah umur 70 tahun, nunggu 20 tahun lagi 90 tahun sudah kayak apa itu? Sudah tawaf sudah repot, sa'i juga repot. Nah, jamaah sekalian, Bapak-bapak kalau punya rezeki umroh, nanti minum air zam-zam. Pak, air zam-zamnya itu dikirim juga ke masjid di Madinah, Masjid Nabawi. Dikirim juga. Mau minum air yang dingin, air yang tidak dingin, zam-zam ada semua. Sakoya zam-zam. Nah, itu tempat minum air zam-zam. Itu jamaah sekalian. Itu diantara keajaiban menurut saya yang sulit untuk diterima pakai akal. Kalau tadi keyakinan orang Jawa, Pak, kotoran apa tadi? Kotoran kerbau tadi sulit. Gimana membuktikannya? Loh, ini terbukti ini zam-zam ini nggak habis-habis, Pak. Nah, sebelum saya tutup jamaah sekalian, kerbau bule tadi, lagi kisah yang lama, Pak, itu termasuk salah satu pusaka kerajaan. Pak, kepalanya apa ya? Komandan peletonnya kerbonya itu dipanggilnya siapa, Pak, namanya, Pak? Kiai Slamet, tuh, Pak. Pakai gelar kiai. Jadi kalau bapak-bapak ada orang kok dipanggil kiai, jangan bangga dulu. Karena apa? Kerbau juga namanya kiai. Itu, Pak. Di Jawa itu, Pak, hampir nama pusaka. Mau tombak, itu namanya juga kiai. Mau apa? Bapak-bapak kalau maulud Nabi itu ada kelenengan, apa yang namanya, Pak? Grebek, apa itu namanya itu. Ya, pokoknya meramaikan maulid Nabi, Pak. Itu mau gong, mau kenong, mau kendang segala macam itu namanya pakai nama kiai semua. Nah itu, Pak, ciri khas Jawa juga gitu, Pak. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, kita itu tidak perlu silau dengan gelar-gelar kiai. Wah, Pak Kiai,
Ah, Pak, di Jawa itu kerbau, itu namanya juga kiai. Nggak usah kaget. Demikian jamaah sekalian, kultum pada pagi hari ini, mari kita tanamkan iman Islam di hati kita jamaah sekalian. Ada dua keajaiban yang sulit tadi dibantah. Satu, Al-Quran bisa hafal, gampang dihafalkan. Yang kedua, air zam-zam. Itu yang gampang terlihat oleh mata. Nah, mudah-mudahan bagi jamaah yang belum pernah haji, belum pernah umroh, mudah-mudahan Allah berikan rizki sehingga nanti dapat berangkat haji atau umroh. Kalaupun bukan kita, anak-anak kita. Amin ya robbal alamin. Demikian kultum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf minggu kemarin tidak ada kultum karena saya kurang sehat. Sampai sekarang juga masih belum fit. Mudah-mudahan kita sehat semua karena saat ini sudah musim hujan. Dan teman sekalian, tolong yang punya motor di depan rumah dikunci, karena minggu kemarin warga kita ada 3 orang yang kehilangan sepeda. Nah itu Pak, satu sepeda itu harganya bisa mahal, motor juga mahal juga. Nah, mohon bisa dijaga. Kita boleh kehilangan sepeda, tapi jangan sampai kehilangan iman dan Islam kita. Demikian teman sekalian, aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.